error standing. Kenapa? Karena Anda sedang ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap Paulus itu ditulis tahun 80-an sampai 85 bahwa Paulus pernah bertemu dengan Yesus. Ini dasar pijakannya apa? Sementara sang sumber Yesus. Kenapa bukan Yesus yang berkata? Kenapa harus penulis yang tahun 80-an? Kenapa bukan Yesus selama 3 tahun yang berkata? Pada saat Yesus ke Damsyik bersama dengan Filipus, di situ dia berkata kepada Paulus, kenapa bukan metode-metode kayak begini yang Anda tampilkan? Apa karena tidak ada? Oke. Ada atau tidak ada? Ada. Apakah atau engkau tidak ada? cuma tidak menyadari Ada hal atau yang tidak ada? hal yang sama terjadi kepada orang Muslim? Ada. Ketika Ada hal atau yang kau tidak ada? katakan tadi, wahyu Sudah Allah selesai. yang ditulis dalam Sudah hadis, selesai, Bang. lalu Sudah memakai selesai. perawi, kenapa Muhammad? Sudah selesai. Apa Kalau Muhammad Anda tidak berbicara, menuliskan dengar. Kenapa? Kalau Anda berbicara, Kenapa harus- dengarkan saya. Dengarkan saya. 100 tahun setelah Dengarkan saya. kematian Muhammad. Dengarkan saya. Saya akan bahas itu. Dengarkan saya. Kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran dan berbicara mengenai hadits, saya uraikan. Al-Quran dihafalkan sesaman dengan Rasulullah. Satu. Hadits dikatakan sahih ketika hadis itu bersanad dengan sahih. Apa itu? Rasulullah berkata, diterima oleh ucapannya oleh sahabat. Sahabatnya menyampaikan kepada sahabat yang lain. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in sampai kepada penulis. Itu hadits. Kalau itu terputus mata rantainya, maka itu dikatakan hadis dhaif. Kalau itu tidak sampai kepada Rasulullah, maka itu disebut hadis palsu. Sekarang, kalau itu yang Anda jadikan tolak ukur, Lukas menulis kitabnya di tahun 80-an menceritakan tentang Yesus. Bolehkah sedikit saya bertanya, informasi yang dituliskan Lukas ini Lukas terima dari mana sampai kepada Yesus? Ingat tahun 80-an dia menulis. Siapa yang menyampaikan kepada Lukas? Oknum tersebut menerima dari Oke, mana? Dari mana? saya Dari mana? jawab Dari kamu, mana? Dari Juma. mana? Dari mana? Dari mana? Saya Sampai jawab kepada kamu, pemberitaan Juma. Yesus. Dengarkan, Ada Juma, enggak? dengarkan. Hal Ada itu enggak? terjadi di waktu Musa menuliskan kitab-kitab itu. Apakah Allah? Dengarkan Larinya dulu. ke Musa. Dengarkan. Larinya ke Musa. Itu makanya saya bilang Larinya ke Musa. tadi, makanya diilhamkan Roh Kudus itu, Roh Kuduslah yang bekerja di dalam Roh Kudus, hidupnya, Roh sehingga dia halus. bisa menuliskan. Oke, kita ambil contoh Paulus bagaimana tidak Musa pernah menuliskan dengar tentang saya. kejadian. Dengarkan dulu saya. Ya, silakan. Karena Musa menuliskan tentang kejadian ya, sedangkan dia Silakan. hidup jauh sekali dengan Nabi Adam. Bagaimana dia bisa menuliskan itu? Saya Ya? jawab. Saya Nah, jawab. bagaimana? Saya jawab. Ya. Baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Dengar. Juma. Anda bertanya saya jawab. Anda bertanya saya jawab. Saya menjawab. Kalau saya jawab melalui Al-Quran, pasti Anda tidak percaya. Saya jawab melalui kitab saudara yang karangan itu. Di dalam karangan Lukas menceritakan, Lukas 7, Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53 dikatakan bahwa malaikat-malaikat datang ke Gunung Sinai bertemu dengan Nabi Musa untuk memberikan hukum Taurat dan perjanjian kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Jelas bukan? Jadi malaikat yang datang kepada Nabi Musa berdasarkan Kisah Pewarta nomor 7, nomor 35, 38 dan 53. Sekarang saya balik nanya, Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel dan sumber firman itu adalah Yesus. Yesus yang punya hak untuk berkata, yang menyampaikan. Dengar, di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sejatinya muridnya haram, hukumnya ngarang bebas. Karena gurunya saja, Yesus saja mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar keluar dari mulutku ini bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Itu Yesus, bro. Sekarang Paulus ngarang 13 buku. Itu ilmunya dari mana? Oke, Ayo. saya jawab. Dari mana ilmunya? Kamu bilang dari mana Paulus menuliskan 14 kitab itu? Oke. Ya, 13 kitab. itu. Kalau Ibrani itu kitab siluman. Oke. Belum tahu siapa penulisnya. Dari mana ya? Dari mana? Oke. Dari mana dia mengarang tulisan dari Galatia? Ya. Betul. Saya Dari mana sudah itu? jawab tadi itu dihamkan Dari mana? oleh Roh Kudus. Saya tanya sekarang, Iya. Saya tanya sekarang. Iya. Oke, saya tanya bagaimana caranya Muhammad menamai Tolong, kitab-kitabnya? sabar. Dengarkan dulu saya Juma. Sabar. Bagaimana Muhammad menamai kitab-kitabnya? Ada kitab Sabar, Anda sapi belum betina. selesai. Anda belum selesai kemudian Belum menjawab pertanyaan saya. kamu Jangan tadi bicara Anda lah. jadikan itu tameng. bicarakan, saya diam. bertanya kepada saudara, dari mana Paulus? Anda mengatakan dari ilham Roh Kudus. Tolong tunjukkan pengakuan Paulus menerima wahyu dari Roh Kudus. Di mana tertulis?
Mampus. Mana? Anda baca Galatia 1, Paulus 9 sendiri. Juma, Dengar. dia sudah dikatakan. Hei, Paulus yang saya minta, di mana Paulus mengaku menerima tulisannya dari Roh Kudus? Di mana dalilnya? Di mana pengakuan Paulus bahwa dia terima Baca dari Roh Kisah Kudus? Para Mana? Rasul 9. Itu Yesus bukan akan surat-surat memakai dia. Paulus. Orang ini akan saya pakai. Dengarkan. Yesus tidak. Dengar. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus, sekarang Anda membawa Yesus. Yang mana yang benar? 13 buku yang dikarang Paulus ini dari Yesus atau dari Roh Kudus? Jawab. Hei. Karangan Paulus ini dari Roh Kudus apa dari Yesus? Jawab. Ketika Yesus ada di bumi, tentu semua sumber pengajaran itu dari Yesus. Tapi ketika Oke. Yesus sudah naik ke surga, dia menjanjikan apa? Apa? Apa dijanjikan? Apa dijanjikan? Akan Akan? apa? Kamu Akan tahu apa? sebenarnya? Apa Kamu kan? tahu? Kamu tahu? Apa? Mencret. Galatia 1 Anda baca. Dengarkan. Galatia 1 Anda baca. Dengar. Galatia 1 Anda baca. Yes, Paulus ini mengaku menerima Injilnya dari Yesus. Kapan? Kapan itu? Kapan? 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, Paulus baru ngarang kitab. Apakah Paulus seorang penghafal? Baca Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul itu karangan Lukas. Yang saya maksud Paulus, tuyul. Lah, di situ dituliskan, di situ itu kan dituliskan Yang di situ. saya tanya bukan Lukas, yang saya tanya Paulus. Kamu membawa-bawa bahwa Paulus itu bukan penghafal. Semenjak kapan Muhammad penghafal? Muhammad saja sendiri lupa ayat yang Larinya ke dibacakannya. Nabi Muhammad. Hei, Di udah mana? selesai tugasmu, sudah selesai, kewajibanmu sudah selesai, dan hak saya sudah saya minta. Ada Tolong hadis jawab yang kepada saya. mengatakan Muhammad Coba, lupa hadis lagi, ayat-ayat suci. hadis lagi. Jangan karena kelimpungan Kamu Anda lari bilang kemana-mana. dihafal. Yang saya tanya, pertanggungjawabkan dulu imanmu. 13 buku yang kau genggam hari ini itu asalnya dari mana? Anda ingin mengatakan dari Yesus? Kapan Yesus mengatakan itu? Anda ingin mengatakan Roh Kudus? Tapi Paulus mengaku dari Yesus. Ayo putar lidah kau, putar lidah kau. Di dalam Galatia 1 nomor 6 dari Paul, Galatia 1 nomor 1. Dari Paulus seorang rasul, tapi bohongan. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Dan adalah Bapa yang membangkitkan di antara orang mati, yang telah memberikan Injil kepada saya. Mana buktinya? Di mana Yesus bertemu Paulus? Ayo. Loh, Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Kisah Para Rasul 9 itu karangan tahun 80-an yang ditulis oleh Lukas. Jangan Juma. Itu yang tertulis dalam kitab kami. Apakah saya harus mengatakan itu urusanmu? yang tidak sesuai? Loh, sekalian kalau lu saya dengan bertanya, kitabmu. lalu saya tidak bertanya, lalu saya Sekalian tidak lu dengan percaya kitabmu lu kepada tanggung jawab. Ini kamu belum Kan jawab kita nih. berdebat, Juma. Yesus, dengar. Yesus berkata, Paulus berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang karena karunia Yesus Kristus memanggil kamu untuk mengikuti suatu Injil yang lain. Baca di data nomor 11-nya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus. Tuyul, saya tanya, kapan Yesus pernah menyatakan, kapan Yesus pernah menceritakan kalau dia pernah bertemu dengan Yesus? Paulus, di mana itu tertulis? Hei, Yesus melakukan penginjilan 3 tahun. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini termasuk Paulus atau tidak? Oke, Jawab. dengarkan. Ketika Saya tanya menjawab dulu, dengan dalil, mereka di dengarkan sini, saya. mereka di sini termasuk Paulus atau bukan? Oke, muncung diam dulu. Mulut diam dulu, mulut Jawab, diam. Ketika jawab. saya menjawab dengan dalil saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya dulu, Dengarkan Juma. gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, kata mereka di sini apakah termasuk Paulus? Jawab. Oke, Jawab. termasuk. Oke, termasuk. Berarti Paulus menuliskan 20 tahun setelah Yesus terangkat. 13 buku yang Paulus tulis, apakah itu hafalan Paulus? Apakah hafalan Paulus? Kamu jangan menyamakan dengan Islam hafalan. Kamu katakan gini, kalau kamu segala firman yang menyamakan dengan engkau Islam, berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti
Jangan Kalau kau kata samakan mereka, dengan Islam, dengar. bahwa Kalau itu kata mereka, dengar. Harus Kalau dihafal. kata mereka, dengar. Kalau kata mereka di sana sudah ada Paulus, berarti 13 buku sudah diterima Paulus pada saat Yesus sebelum terangkat ke langit, yaitu tahun 33. Nah, Paulus menuliskan di tahun 52. Berarti 20 tahun dia menghafalkan segala firman selama 13 buku itu. Apakah betul Paulus itu adalah seorang penghafal? Jawab. Kan saya sudah bilang tadi, ketika Yesus naik ke surga, dia meminta kepada Bapa supaya Itu beda. Dengarkan. Itu beda. Paulus, jangan kau bawa Nah, roh kebenaran, jangan kau bawa roh kudus. Dengarkan, ketika Roh Kudus, Jangan kau bawa roh kudus, karena Paulus tidak pernah mengaku menerima Injil dari roh kudus. Mana dalilnya? Mana dalilnya Paulus mengaku menerima dari roh kudus? Mana? Tunjukkan saya. Memang Tunjuk. Islam itu seperti ini, susahnya. Susahnya kenapa? Islam itu Tidak otaknya bisa sebelah, menjawab jadi susah pertanyaannya, kan? untuk menerima penjelasan. Sekarang Paulus mengaku menerima dari Kamu Yesus bilang atau tadi, menerima dari dengarkan roh dulu kudus? saya, dengarkan. Ketika hadis tulis dalam Al-Quran, dengarkan dulu saya. Paulus Ketika hadismu menerima 13 buku ini dari Yesus katanya. Tadi kau mengatakan kata mereka itu ada Paulus di situ. Tiba-tiba kau rubah lagi. Paulus menerima dari Roh Kudus. Tapi Paulus menuliskan Galatia 1:11, dia menerima bukan dari Roh Kudus, menerimanya dari Yesus. Maka muncul pertanyaan, Yesus menyampaikan firman hanya sampai tahun 33. Paulus mengarang kitabnya nanti di tahun 52 ke atas. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghafal 20 tahun lamanya? Itu dengarkan Juma, penwahyuan itu silakan. bukan seperti Muhammad menerima wahyu daripada Allah. Tidak seperti itu ya. Tidak Saya seperti itu. tidak Dengarkan sedang dulu saya, menyamakan. dengarkan. Biasakan Cuples, mendengar Juma. Saya Dengarkan. tidak sedang menyamakan Cuples. Iya, dengarkan, Saya karena menuntut engkau membawa seperti pertanggungjawabanmu bagaimana kejadian. dengan mengatakan bahwa Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Mereka di sana sudah ada Paulus. Paulus menuliskan 50 tahun. Di tahun ke-52. Pertanyaan saya, Paulus ini metodenya hafal? Oke, saya jawab, Hafal? kamu dengar ya. Ya, hafal ketika atau saya tidak? ketika saya tadi menjawab itu diilhamkan melalui Roh Kudus, kamu nggak percaya. Mana? Kamu Saya tanya, dengarkan tolong dulu jawab saya. Mana Dengarkan ucapan dulu. Paulus Bagaimana yang orang mengatakan menjelaskan kepada tulisannya kamu diilhami ketika Roh kamu Kudus? tidak mau Mana? mendengar? Mana ucapan Oke. Paulus yang Oke, mengatakan bahwa dengarkan. dia Nah. menerimanya dari ilham Roh Kudus? Mana? Juma. Tunjukkan. Oke. Saya tunggu. Saya katakan diam. tadi ketika diilhamkan oleh Roh Kudus. Sekarang saya tanya kamu kembali ya. Ya. Bagaimana Muhammad, dengarkan. Bagaimana Muhammad Kau balik nanya, Cak Ayu, yang Bagaimana saya tanya Muhammad itu menuliskan hadis? ucapanmu yang mengatakan Bagaimana? bahwasanya Paulus menerima dari Roh mengatakan bahwa Kudus. hadismu Mana dalilnya Roh Paulus Kudus mengaku diilhamkan bahwa oleh- catatannya itu bukan berasal oleh dari Roh Allah. Kudus? Mana? bisa mendapatkan itu hadis Mana? Muslim Nangis. 220 itu. Nangis. Loh, kok nangis? Hal yang sama. Nangis. Hal yang sama saya katakan. Dengarkan. Muslim 220 yang tidak tertulis dalam Al-Quran, lalu ayat dalam hadis kamu jawab itu bukan tulisan Rasulullah. Diwahyukan Hadis oleh itu Allah. bukan tulisan Rasulullah. Hadis itu adalah tulisan perawi. Hadits, paham? Oke, itu kan perkataan Allah kau bilang. Itu kan perkataan Sekarang Allah. ketika itu kamu terlontar bilang itu dari perkataan- mulut Rasulullah, ketika itu perkataan terlontar Allah dari ditulis mulut dalam- Rasulullah, Kenapa itu perkataan Allah sanadnya ditulis- jelas, mata rantai mekanisme penyampaian kabarnya jelas, tidak ada diragukan. Kalau dia dhaif, baru itu tidak boleh diterima. Kalau dia maudhu tidak bisa Hadis diterima. Kalau tentang dhaif, Muhammad bisa menikahi dipakai tapi bocil. tidak bisa berkaitan dengan akidah. Kalau Hadis sahih sahih, berarti dengarkan. terbukti itu ucapan Hadis Rasulullah. sahih, Sekarang yang menikahi saya bocil, minta, kau tidak 13 pernah buku ada Paulus perawi yang- ini mampus. Masih mau datang besok. Padahal sederhana. Al-Quran. Kita bicara Al-Quran. Al-Quran diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disampaikan kepada para sahabat, dihafalkan. Iqra. Sahabatnya menghafalkan seluruhnya. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya membacakan seluruhnya, dihafalkan. Khalaqal insana min alaq. Bla 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 dan seterusnya. Subhanallah. Itu Al-Quran. Berbicara mengenai hadits. Hadits ini adalah
uraian dari isi Al-Quran yang tidak dibukukan pada masa Rasulullah, disebabkan karena ditakutkan bercampur dengan pembukuan Al-Quranul Karim, sehingga hadis dan ucapan Rasulullah ini atau ucapan Rasulullah ini itu harus melalui tangga-tangga sanad atau isnad dari informasi orang per orang yang ketemu dengan Rasulullah. Sabar. Jangan terlalu terburu-buru, nanti Anda nangis juga kayak tadi. Rasulullah mengucapkan satu kata A sampai kepada pendengarnya, pendengarnya menyampaikan kepada sampai kepada perawi, dituliskanlah kemudian hadis itu. Kalau dia tidak terputus, artinya berkesinambungan, artinya itu adalah perkataan Rasulullah yang valid, yang sahih, yang benar, yang tidak akan diragukan oleh umat Islam itu sendiri. Sekarang permasalahannya ini 13 buku karangan Paulus, belum yang lain. Paulus menuliskan bukunya, konon ceritanya menurut tradisi gereja tahun 52 sampai sekian, tahun 60-an. Oke? Yesus mengajarkan selama 3 tahun, usianya 33 tahun aja terangkat ke langit. Satu, kalau ini Yesus ucapkan kepada Paulus dan Paulus menuliskan nanti 20 tahun lebih, berarti Paulus ini seorang penghafal dong ya. Paulus adalah tahfiz berarti ya. Mari kita rame-rame, oh Paulus penghafal. Apakah betul? Tidak sama sekali. Nah, kalau demikian berarti kata mereka di dalam Yohanes 17:8 itu tidak mencakup kepada Paulus. Tidak. Paulus tidak masuk ke dalam komponen orang-orang yang menerima firman yang terlontar langsung dari mulut Yesus. Satu-satunya yang harus dia jadikan sebagai acuan adalah Paulus menerima ilham, Paulus menerima wahyu. Tapi kalau wahyu dan ilham yang diterimanya ini adalah betul-betul wahyu, tidak boleh dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Tidak boleh, karena Yesus sudah terangkat. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah mutlak malaikat atau Gabriel atau Roh Kudus. Wajib hukumnya yes and yes. Faktanya, mana ucapan Paulus? Aku menerima dari Roh Kudus, aku menerima dari Gabriel, aku menerima dari malaikat. Mana tunjukkan, wahai Kristen, saudara-saudaraku, tunjukkan. Tak ada, saya bantu. Galatia 1 nomor 11, sebab aku menegaskan kepada kalian semuanya, saudara-saudaraku, bahwa gospel yang kuberitakan itu bukanlah gospel manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus ya Garambang. Mana? Di mana Yesus pernah menyatakan diri kepada Paulus, sedangkan dia sudah terangkat ke langit. Sedangkan tadi orang Kristen mengatakan mereka di situ adalah Paulus juga. Ternyata tidak demikian. Kemudian yang kedua ini yang berat. Paulus Galatia 1 nomor 11 menerimanya bukan dari manusia. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Kalau Paulus sudah mengaku dia bukan menerimanya dari manusia, tetapi dia mengatakan menerima dari Yesus, ini bahaya ini. Yesus yang mana? Karena Yesus dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin, hari ini, dan selamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Yesus datang sebagai apa? Manusia, tidak akan pernah berubah. Yesus manusia. Ternyata dia mengatakan aku menerimanya bukan dari manusia. Lalu dari mana? Aku menerimanya dari Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia, Cak Ayu? Mungkin maksud Anda makhluk gaib, makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Iya toh? Makhluk halus yang datang kepada Anda ngaku-ngaku Yesus. Makhluk itu mengaku Yesus, tapi Yesus yang bukan manusia. Karena Yesus yang 3 tahun ini adalah Yesus yang manusia. Yesus yang memberitakan firman kepada murid-muridnya ini adalah Yesus manusia. Sedangkan Yesus yang datang kepada Anda itu bukan Yesus manusia. Lalu Yesus siapa? Yesus siapa?
Iblis, Sibolis. Halo, Juma. Akulah Halo. Yesus bintang timur, Halo, sang Juma. Lucifer yang memberitakan Halo, 13 Juma. buku kepada Jangan Pak kosong Paulus. aja lu. Orang udah- Juma. Ya saudara-saudara Kristen, tugas saya sudah selesai. Halo, Juma. Tugas saya hanya memberikan peringatan. Anda mau menerima peringatan ini, terima kasih. Anda tidak mau menerimanya Woi, juga, Juma, tak apa, kamu tuh tak ada korban paksaan. Saya hanya menyampaikan Juma, apa dengar yang Juma. benar di dalam Bible. Anda Woi, menyatakan Juma, bahwa jangan dulu, Juma. Paulus menerima kitabnya dulu, bukan dari Juma. manusia, berarti bukan dari Yesus. Juma, Ah, Juma, ah, ah. kamu tuh kayak drum kosong loh. Gitu. Gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. EGP Isinya dengan nggak Anda. ada, gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi Kalau mulutmu begitu tuh saya kayak tanya, ayam lagi Anda ngomong-ngomong mengatakan saya gitu. kosong. Saya tanya Karena sama Anda. kamu itu Paulus bukan menerima kosong, tahu 13 nggak? bukunya Saya pun bukan bisa dari ngakuin manusia. Lalu dari mana? Hanya ada 3 nih. Kuat, saya pun Hanya bisa ada 3. kuat, Kalau bukan bukan kamu manusia aja, hanya ada Pak. 3. Tahu nggak? Open cam kamu. Hanya ada 3. Oke? Kamu. Hanya ada 3. Sumbernya hanya ada 3. Open Yang cam pertama kamu tidak Tuhan, yang kedua adalah makhluk iblis, yang ketiga dari hewan. Ayo, kalau dari Tuhan kan jelas dari malaikat ya, karena pasti malaikat Tuhan tidak mungkin turun. Dari Tuhan alias malaikat sebagai wakilnya, yang kedua dari setan, yang ketiga dari binatang. Ada nggak Yesus Paulus menerima dari situ? Karena Yesus mengatakan bukan dari manusia aku menerimanya. Ayo, lalu dari mana? Paulus mengaku menerima Injil, Gospel, Bible itu dari selain manusia. Lalu siapa? Manusia bukan. Berarti kandidatnya Kalau- adalah apa? Kandidatnya Selamat adalah sore. hewan. Sore Terus Bang kemudian Zuma. setan. Yang ketiga adalah malaikat, utusan Tuhan. Yang mana yang benar? Se- Paulus menerima dari mana? Selamat sore Abang Kujuma. Iya, semangat sore. Oke ya? Iya. Nah, dari Oke, mana? Bang. Ini ada 3 kandidat ini bang. Kalau manusia kan gagal nih, berarti bukan dari Yesus asli. Karena Yesus asli kan manusia, berarti bukan Yesus asli. Nah, Yesus yang mengaku, makhluk yang mengaku Yesus ini menurut Paulus ini, dia malaikat kah? Dia iblis kah? Atau dia hewan? Hanya ada 3 kandidat. Silakan. Waduh, sepertinya oke Bangku. Oke, saya akan mencoba menjawab. Semoga bisa terjawab, dan jika pun Iya. nanti tidak sesuai dengan hati Bang Zuma, ya Iya. tidak, saya juga tidak memaksa untuk bisa saudara untuk memaksa untuk percaya. Iya. Tapi begini saudara, Iya. saya udah 2 kali bertemu sama Bang Zuma. Ya. Ini udah ketiga kali ya. Iya. Dan pembahasannya dengan hal yang sama. Iya. Dan dengan hal yang sama yang menanyakan tentang siapa itu cahaya. Ya. Enggak, bukan ke situ, Bang. Yang saya Gimana? tanya, Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Nah, Iya, kalau iya, bukan iya. dari manusia, bukan dari Yesus, berarti hanya ada 3 kandidat. Dari malaikat, dari binatang, dari setan. Oke, Mana oke. di antara ketiganya? Silakan. Oke. Bang Ya. Zuma punya Alkitab kah di situ? Gimana? Bang Zuma punya Alkitab di situ? Alkitab, Bible maksudnya. Bible saya banyak di lemari itu menumpuk, Bang. Oke, coba Bro buka dulu 2 Timotius dulu, Bro. Hah? Bro, 2 Timotius Bang Zuma, Bang Zuma buka 2 dulu Timotius tuh. 2. Iya, Oke, nomor 5. ayat 3, pasal Oke. 3 nomor 16. Tunggu. 2 Timotius berapa? 2 Timotius 3 Oke. Terus nomor 16. Timotius nomor 16. Oke. Ya. Kenapa Saya dia? baca Pak, Abang Kuzuma yang Abang lah yang baca, Abang yang baca. Saudara yang Oke. baca. Oke. Oke. Saya baca kepada Iya. kita Iya. bahwa di situ berbunyi segala tulisan yang Yang diilhamkan diilhamkan oleh Allah. Allah. Ya, Oke. jadi saya tidak itu poinnya. Jadi saya berhenti di situ aja.
Iya. Jadi Alkitab itu adalah pengilhaman yang dimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Dan menyampaikan firman-Nya itu bisa melalui orang yang dia pakai dalam menyampaikan firman-Nya. Dan dia memilih orang-orang untuk menyampaikan firman-Nya. Dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan memilih setiap orang yang dipakai untuk menyampaikan firman itu. Itu yang pertama. Nah, jadi ketika saudara menanyakan di mana Paulus yang berbunyi dia menerima firman yang diwahyukan oleh Allah, itu sudah jelas bahwa di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu adalah pengilhaman. Bang Zuma, atau arti pengilhaman? Oke, baik. Ilham ini kan bahasa Quran, Bung. Hah? Iya, saya ingin tahu ilham dalam bahasa. Ini ilham ini kata-kata ini yang bro, ilham ini dari Quran apa Alkitab ini yang saya barusan baca? Kata ilham ini dalam bahasa Yunani apa? Oke, bentar saya cari bahasa Yunani dulu. Iya, silakan. Tak. Himoto, diam dulu kau, Himoto. Oi, Himoto, diam dulu. Bilang sama Juma. Diam dulu kau, diam dulu kau. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Kenapa nangis? Kenapa nangis Juma? Diam dulu. Kenapa? Mana? Ilham itu bahasa yang berasal dari Quran. Tidak ada di dalam bahasa Yunani. Ayo, jadi jangan ngadi-ngadi, jangan ngarang bebas, nggak bagus. Enggak, ini saya lagi buka original teksnya, Bro. Jadi iya, silakan, saya silakan. akan kepada Anda. Iya, original teksnya apa kira-kira di situ? Iya. Tenang. Bang Zuma, Bang, sekedar info Bang, ini ya Duhu ini gurunya Bang Krios Moto loh. Kalau dalam soal bahasa Ibrani dengan apa? Bahasa Bagus Yunani. itu. Bagus. Iya, Kenapa ini dia nggak tahu? ini. Theopnestos kenapa nggak tahu? Nah itulah, saya heran juga. Kemarin dia ngajar Bang Krios Moto loh di rumahnya itu Faruk. Ayo, bahasa Yunani di situ apa? Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Ini Bro, saya baca ya. Dalam bahasa original teks. Ya. Theopeustos. Ya, saya Itu katakan tadi. dalam Artinya original apa? teks. Kalau kita melihat pengertian definisi kata itu, yang pertama dinafaskan oleh Allah. Itu yang pertama. Kedua, diilhamkan oleh Allah. Itu. Kenapa bisa? Udah jelas? Ini dinapaskan maksudnya gitu. Napas. Ya kan diilhamkan kan ada dua definisi di situ. Coba. Ada dua definisi di situ. Yang pertama adalah dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Tuhan. Jadi artinya Tuhan yang mengilhamkan, memakai para rasul dan para nabi untuk menyampaikan firman-Nya pada manusia. Silakan. Oke, baik. Kata Allah di situ original teksnya apa? Kalau di dalam di sini dia mengatakan Theopneustos. Iya. Kenapa ada kata Allah di situ? Ya kan diilhamkan oleh Allah, itu artinya. Allah original teksnya apa rupanya? Theo. Nah, kalau berbicara mengenai Theo, itu kan bahasa Yunani. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Theo, bahasa Indonesia ya Tuhan. Apa sih pertanyaanmu? Yang berbobot lah, kasih pertanyaan yang berbobot lah. Theos itu bahasa Indonesianya dewa.
Ya Tuhan, junjungan. Kalau dewa itu sembahan. betul. Kalau akontas Sembahan. Tuhan dalam bahasa Yunani. Ya. Sedangkan yang Ya, digunakan terus? di situ adalah dewa. Berarti terjemahan dalam kitabmu ini adalah segala tulisan yang dinapaskan dewa memang bermanfaat untuk mengajar. Itu betul. Bukan Allah, Oke. bukan Jadi- ilham. Jangan lari ke Jadi- ajaran Islam, jangan, nggak boleh. Oke gini. Saya mau nanyakan dari mana Anda mengatakan bahwa kata ilham itu dari Al-Qur'an, sedangkan di dalam original teksnya itu adalah theopneustos. Oh, bagus, Jawab. pertanyaanmu bagus, Jawab. pertanyaannya bagus. Iya, Tunggu ya. silakan. Tunggu, saya kasih judul dulu ya. Oke. Ya. Mantap sekali. Al-Quran mengatakan kata ilham itu di dalam surah apa itu ya, teman-teman? Nanti Dinda Asam Uni juga ada. Asyam ya. Udah, yang lain diam biar aku sama Bang Juma ini. Yang lain diam dulu lah. Wa taqwaha. Kata ilham itu berasal dari Al-Quran. Ya. Asyam ayat berapa, Dinda? Fa'alhamaha Itu di 67 fa'alhamaha fujuraha wa Iya. taqwaha. Nah, itu kata ilham itu berasal dari Quran. Sedangkan di dalam original teks kitabmu itu nggak ada. Yang ada kata yang Anda sebutkan tadi itu. Apa itu? Theopneustos. Artinya apa? Napas dewa. Nih, nanti bija. Berarti Anda sedang memproklamirkan Paulus menulis 13 buku sesuai dengan napas yang diberikan oleh dewa kepadanya. Dah selesai kita. Nah sekarang kalau Anda ingin menguji kebenaran daripada kitab saudara yang Anda sebutkan 2 Timotius 3 tadi, sekarang pengakuan Paulus sendiri apakah dia diilhamkan dari apa? Dinapaskan dari dewa atau dia menerimanya dari Yesus? Kacau kan? Karena diterangkan dalam Galatia 1:11 bukan dari manusia, tetapi dari oknum yang bernama Yesus. Berarti Yesus yang dimaksud di sini adalah dewa. Siapa dia? Dewa Yesus. Siapa dewa Yesus? Sambitan Timur. Siapa Sambitan Timur? Ibalisa. Siapa Ibalisa? Lucifere. Siapa Lucifere? Yang disembah oleh Udahlah. Kapere. Nah, selesai kita kan? Sekarang waktunya saya. Tamat kan? Oke. Sekarang waktunya saya. Tamat kan kita? Udah selesai Oke. kita situ ya? Jadi kesimpulannya Belum. Paulus Gini, bro, tadi menulis kan diasaskan belum. dari napas dewa. Udah selesai. Oke. Tadi kita sampai di kata pengilhaman. Oke. Kata ilham itu kan Pertanyaan sudah dibahas saya tadi. selanjutnya, Itu pertanyaan saya napas selanjutnya. teos, Bang. Oke, pertanyaan Napas gini. teos. Dengar baik. Pertanyaan saya selanjutnya, ketika saudara menanyakan kepada saya, kata ilham itu adalah bahasa Al-Qur'an. Oke, Ya. saya ikutin. Memang. Anda mengatakan itu bahasa Al-Qur'an. Oke. Betul. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, ketika Anda mengatakan ilham itu adalah kata Al-Qur'an, sedangkan Alkitab itu sudah lebih dahulu daripada kitab saudara. Betul, Bukankah- lebih dulu kitab saudara betul, tapi yang digunakan adalah kata theopneustos. Pakailah Ya, itu. tapi kan Theopneustos itu kan original teksnya. Iya betul. Tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan? Iya, nenekmu kiper berarti kitabmu niru-niru Islam. Kan Oke. aslinya kitabmu theopneustos artinya Oke. napas dewa. Oke. Kenapa larinya ke ilham Allah? Oke. Kan dia nyambung. Oke. Ini gini aja analogikanya begini Bang Juma. Udah ya? Ketika kita Udah. menyebut 1 dan 2, mana yang lebih duluan? 1 apa 2? Lebih duluan kata theopneustos daripada kata ilham Jawab Allah. dulu. Mana yang lebih duluan? 1 apa 2? 1 lebih dulu. Oke. Lebih duluan kata Oke. theopneustos Oke, daripada ilham Iya. Allah. Oke, Nah stop di sekarang situ. kitabmu meniru Stop yang dulu di mana? situ. Kok justru Stop meniru dulu di situ. Al-Quran? Oke, Anda mengatakan kami meniru Al-Quran. Oke, saya menanyakan itu dong, sekarang. itu dong. Oke. Gini. Sedangkan di dalam pengkanonan kami itu adalah abad keempat.
Oke. Sedangkan kitab saudara baru saudara baru Iya, butuh saya abad ke-7. ngerti. Mana yang lebih duluan? Alkitab atau Alamak. Al-Quran? Coba jawab. Lebih dulu Bible. Ah, Lebih dulu gitulah, Bible. jujur. Ah, Jujur di gitu. Biblemu yang lebih dulu itu tertulis apa? Ilham atau Ya Theo, kalau original Pneustos. saja Theopneustos. Nah, apa itu? Ya, yang diilhamkan oleh Allah. Mama Apa sih Mama Ini kitabmu Theopneustos itu artinya napas dewa. Nah, itu definisi yang pertama. Oke, saya tidak menyangkal. Definisi kedua itu adalah diilhamkan oleh Tuhan. Oke? Mati meja. Sekarang definisi pertama, yang mana yang benar, definisi pertama atau definisi kedua? Nah, jadi di sinilah bro, ketika dalam pengertian menerjemahkan original teks, maka dibutuhkan yang disebut adalah hukum gramatikal. Tiru-tiru kitab agama dalam lain. pemilihan kata. Itu ingat. Gitu. Itu ada aturan dalam pemilihan kata. Tidak hanya ini yang sesuai keinginan saya, maka ini yang baik. saya ambil. Giliran Oke? saya bertanya. Al-Quran mengatakan bahwasanya ada kata ilham. Kitabmu ada kata neptos atau napas. Ya. Sekarang yang menggunakan asli kata ilham Al-Quran atau kitabmu? Jawab. Kenapa kaku lidahnya? Kenapa? Yang menggunakan asli kata ilham, kitab saya atau kitabmu? Jawab. Alkitab saya lebih duluan ada daripada kitab saudara. Jadi ketika Saya tidak tanya Alkitab itu. saya ada di abad Saya keempat tidak dikanonkan, tanya itu. maka saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, yang benar-benar menggunakan kata ilham aslinya Al-Quran atau Bible? ya Bible lah. Mana tunjukkan kata ilham di aslinya? Lah itu di 2 Timotius 16. Yang aslinya kata ilham di dalam bahasa aslinya mana? Kalau ilham itu adalah kalau ilham itu adalah pneustos. Itu Iya, Theo. itu Theo di pneustos belakang itu sudah. itu adalah Tuhan. Pneustos itu adalah ilham Ya, atau Oke. nafas Adalah itu. ilham. Oke, adalah Ya. ilham. Sekarang saya tanya samamu, yang apa? menggunakan kata ilham dalam bahasa asli kitab kita itu siapa? Al-Quran atau kitabmu? Ya Bible lah kan dia udah duluan ada Bible daripada kitab saudara. Gimana sih? dia. Saya ulang. Yang menggunakan benar-benar kata ilham dalam original teks itu kitabmu atau kitabku? Ya kitab saya karena udah duluan lebih ada kitab saya. Paham nggak? Oke. Kalau Anda kurang puas Di jawaban dalam saya, kitab Anda gini. aslinya itu, dengar. Di dalam bahasa aslinya kitab Anda yang tertulis itu Theopneustos atau ilham? Di sini Theopneustos itu adalah yang diilhamkan oleh Allah. Jadi Pneustos itu adalah ilham, sedangkan Theo adalah Tuhan. Berarti bahasa aslinya bukan ilham, tapi bahasa aslinya adalah Ya jawab aja, narasi Anda sampaikan aja. bahasa asli dalam kitab saudara bukan ilham, tapi adalah Ya nafas dan ilhamkan. Ada 2 definisinya. Itu malah Ada asa. 2 definisinya, ada 2. Ada nggak yang bisa berikan bantuan oksigen kepada saudara kita ini? Coba juga buka Bang Zuma, itunya, Bro. kan mantap kan Bang, gurunya si Bang Krios Moto, Iya, mantap kan? mantap. Iya. Nah, Mantap. Kemarin juga saya ajar dia kan bahasa Ibrani kan. Saya ajari dia kan. Jadi kalau Anda belajar bahasa Ibrani sama saya, biar aku ajarin kau. Dengar baik tuh. Nah, Iya. Oke. biar aku ajar biar bahasa Ibraninya goblok apa, Bang? pengecut itu. Artinya pengecut.
Pengecut. Bagus itu. Iya. Bahasa Ibraninya goblok, pengecut katanya. Jadi begitu, saudara. Jadi kalau Anda menanyakan mana yang lebih duluan, maka saya berikan analogi kepada Anda. Mana yang lebih duluan? Satu apa dua? Tentu satu. Berarti Alkitab kami yang lebih duluan yang memakai kata itu. Jadi kitab saudara adalah tiruan daripada Alkitab kami. Contoh, tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh nabi-nabi saudara itu adalah sebagian besar itu adalah bercerita tentang nabi-nabi kami. Saya ulang lagi deh, sekali lagi sebelum saya tinggalkan Anda sekali lagi, Bang. Iya. Kata ilham ini sumbernya dari kitab mana? Dari kitab Anda atau dari kitab saya? Ya kitab saya lah. Oke, tolong tunjukkan di abad berapa kitab Anda menggunakan kata ilham. Penulisan kitab itu di abad pertama, baru dikanonkan itu baru abad keempat. Abad keempat. Oke, menurut Anda kan. Nah, sekarang tolong tunjukkan kitab Anda di abad keempat itu ada nggak tertulis kata ilham di situ? Kalau ilham itu adalah bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa original teksnya itu adalah pneustos. Nah, berarti Anda sudah mengatakan bahwa kata ilham itu tidak ada dalam kitab saudara. Karena itu adalah bahasa Indonesia. Terjemahan, bro. Nah, sekarang saya tanya, gimana sih lu? Terjemahan. Lu gimana sih? Tahun Kok sampai sih akalmu? Katanya pakai akal. Oke. Tahun berapa kitab Anda diterjemahkan awalnya ke dalam bahasa Indonesia? Kalau tahun pertamanya itu ya, kalau mohon maaf saya belum mendapatkan informasi seperti itu. Kira-kira. Saya tidak bisa memperkirakan karena saya tidak memiliki gambaran hal itu. Itu abad keberapa? Mohon maaf, jadi saya nggak memiliki gambaran hal itu. Abad keberapa? Kira-kira abad keberapa? Ya, kan saya udah bilang, saya udah jujur kan, mohon maaf, saya tidak bisa memiliki gambaran informasi hal itu. Belanda datang ke Indonesia itu tahun berapa? Gini aja, kalau Anda bernarasi sampaikan aja biar aku tanggapi nanti. Kitab Anda itu diterjemahkan, Anda kan mengakui bahwa kata ilham itu adalah terjemahan kitab saudara. Itu tahun berapa diterjemahkan? Kan saya udah bilang, saya itu tidak memiliki informasi gambaran yang lebih jelas di mana tahun pertama kali dipakai kata ilham itu dalam bahasa Indonesia. Saya tidak memiliki kapan tahun berapa. Baik. Tapi intinya, saya tanya, itu Indonesia merdeka tahun berapa? Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Bahasa Indonesia itu mulainya kapan ada? Ya sekitaran 45 ke atas lah. 45 ke atas, saya taruh lah tahun 40-an ya. Al-Quran kami itu 1400 tahun silam sudah ada kata ilham. Oke. Terus? Kitabmu diterjemahkan paling tua itu di abad ke-17. Oke. Duluan mana kitab saya? saya? Maksud Anda. Oke. Kira-kira duluan mana Al-Quran menggunakan kata ilham daripada kitab Anda yang diterjemahkan di abad ke-17? Kira-kira ya, duluan paham. mana? Saya connect dengan pertanyaan saudara. Iya. Begini, duluan saudara. mana? Duluan mana? Oke, gini. Tunggu dulu. Duluan mana Al-Quran yang ada 1400 tahun silam dibandingkan Bible yang baru berusia kurang lebih 300 tahun dalam bahasa Melayu? Duluan mana? Anda kan merujuk kepada bahasa Indonesia, kan? Betul? Bukan. Sorry. Kitabmu itu diterjemahkan bukan itu. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu tahun 1862. Itu baru betul. Ya. Nah, itu berapa tahun yang lalu? Al-Quran Anda diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun berapa? Al-Quran saya menggunakan kata ilham itu dari sejak pertama 1400 tahun silam. Abad 19 baru kitab Anda diterjemahkan menggunakan kata ilham. Kata ilham digunakan kitab saya 1400 tahun silam, 14 abad yang lalu. Jadi duluan mana? Saya tahu. Duluan mana? Maksud Anda. Duluan mana kitab Anda atau kitab saya menggunakan kata ilham? Duluan mana?
kalau merujuk kepada terjemahan, maka kalau saya menjawab bahwa duluan kitab Anda, oke? Oke, Kalau bahasa bagus. Indonesia, oke? Sudah selesai. Oke, kenapa saya mengatakan begitu? Ya, karena bahasa Indonesia ini adalah milik umum. Karena milik umum itu adalah milik Mulai seluruh ngeles bangsa lagi Indonesia. dasar Jadi kucing. bukan hanya dikatakan contoh ketika Dah. kata Udah. tentang Nggak malah saya itu hanya Banyuwangi. milik orang Islam. Udah, Tidak, mainkan, Bang itu Andi. adalah milik orang umum. Saya cuma nuntut ucapan dari mulutnya dia, Tapi pengakuan. kalau kata Al-Quran bahasa lebih dulu. original teksnya itu adalah udah lebih duluan daripada Al-Kami. Cuma di dalam penerjemahannya di dalam Indonesia itu memakai kata ilham, dan kata ilham dalam bahasa Indonesia Sudah, itu adalah sepanjang dia nafas. makan babi, Dan itu nggak adalah bakal milik jujur umum, dia, bro. Banyuwangi. Bukan hanya itu dikhususkan. Oh ini Iya, milik sepanjang ayah, ada ini Lucifer milik dalam badannya muslim, nggak ini bisa milik jujur. Buddha. Intinya Iya kan? kita sudah mendengarkan dari mulutnya. Dia sudah mengaku bahwa Al-Quran lebih dulu menggunakan kata ilham daripada Bible. Loh, Dah selesai. ilham kan bahasa Indonesia, bro. Kenapa Anda membatasi Kok itu? Kan ilham bahasa milik Indonesia? umum. Milik umum. Ilham, kata ilham yang digunakan bahasa Indonesia kita itu adalah apa? Kata yang disadur dari bahasa Quran. Oke, jadi udah selesai ya di situ ya. Jadi kita lanjut sekarang. Ayo. Belum. Hah? Belum. Duluan mana Al-Quran ada di Indonesia daripada Bible? Kalau informasi itu saya udah bilang, saya tidak mendapatkan informasi. Tahu atau sebelumnya. tidak? Kan saya jujur. Tahu atau tidak? Ya, kalau Anda menanyakan itu, tolong Anda bernarasi selengkapnya. Tahu atau supaya tidak? Lawan Anda, hah? Tahu atau tidak duluan mana Al-Quran masuk di Indonesia dibanding Bible? Duluan mana? Tahu atau tidak? Oke, jawab aja. Kalau Saya tidak tahu bisa bilang tidak menjawab. tahu. Ya, iya, saya jujur kan. Tahu atau Daripada tidak? saya menjawab ngawur, daripada saya ngawur, Iya, tahu atau tidak? iya saya jawab, saya tidak tahu. Tahu atau tidak? Yo, loh, saya udah jawab, kok gimana sih? Kalau tidak tahu diam. Saudara, kalau Anda bernarasi, jangan melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Jangan Saya ulang kembali. orang lain menjawab. Saya ulang kembali. Anda harus mempertanggungjawabkan Duluan narasi mana? Anda. Duluan mana Al-Quran ada di Nusantara dibanding Bible? Duluan mana? A. Al-Quran, B. Bible. Hek! Hek! Iyalah, karena Alkitab saya jawabannya iyalah. dituliskan abad pertama dan dikanonkan pada abad keempat. Sedangkan saudara pada Malah saya abad Banyuwangi. ketujuh. Gitu, ingat tuh. Ya, baik-baik tuh. Nah, Ampun dah. kalau oke. Gimana abangku juga yang aku sayangi, yang aku kasihi? Wis, mantap Woi, sekali. kabur dia. Dicabut, ditarik sama Lucifer. Lucifer. Kau bikin malu saja. Identitas saya ketahuan dong. Kalau di situ dinapaskan oleh dewa, gimana sih? Intinya adalah LAI ini, gitu ya, plagiat. Kan sering sendiri ulang-ulang. Kalau LAI ini tidak plagiat, tampilan ke-Islam-Islaman dalam terjemahan nggak laku di Indonesia. Makanya dia harus plagiat nipu-nipu. Gitu loh. Intinya kita sudah mendengarkan teman-teman sekalian bahwa Bible itu adalah tulisan yang dinafaskan oleh dewa berdasarkan 2 Timotius 3 nomor 16 gitu. Sakit sih memang, tapi mau kayak mana? Pedis emang, iya memang, tapi mau kayak mana? Keras sih memang, iya memang keras, tapi mau kayak mana? Menyakitkan Bang Suma, emang, tapi mau kayak mana? Hak itu harus kita kedepankan, batil harus kita geser jauh-jauh. Jadi kalau kita menyampaikan hal seperti ini, janganlah kita disebut penghujat, penista. Sedikit demi sedikit, alon-alon, penyembah Lucifer itu akan ketahuan. Dan orang yang masih bisa diselamatkan akan meninggalkan komunitas tersebut, menuju kepada ajaran yang benar. Udah, kebuka lagi kan?
segala sesuatu yang dinapaskan oleh dewa adalah baik untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar orang untuk nyembah dewa. Udahlah kawan, nyerah aja kawan, nyerah. Daripada kami kuliti kalian pelan-pelan. Kami kuliti pelan-pelan nanti, kalau nggak mau nyerah. Hentikan kristenisasi, hentikan gerakan misionaris, hentikan jualan Indomie, hentikan. Kami akan kuliti. Kan udah aku bilang, aku tantang semua pendeta. Kan udah aku bilang kan? Nah, pelan-pelan akan terbuka semua. Itu. Semakin Anda menyerang Al-Quran, semakin ku kuliti Bible kalian. Pasti itu. Silakan dilanjut. Cuma persoalannya Bang Juma, yang datang itu kroco-kroco, pendetanya asik dengan perpuluhannya. Ya iya, dia terlena. Oh, perpuluhan. Jadi untuk menghilangkan Kristen ini menyembah dewa daripada ajaran pagan Romawi Yunani, diterjemahkanlah dari original teksnya itu ke Islam-Islaman, karena mayoritas sampai detik ini Islam, supaya bisa berkamuflase, bisa menipu, bisa unsur misionarisnya, penipuannya jalan sedikit demi sedikit, baik jalan di bawah tanah maupun di permukaan. Tapi alhamdulillah di antara mereka banyak yang berselisih paham. Ada yang jujur, janganlah pakai istilah Islam. Ada yang ngotot, kalau tidak pakai kita akan nggak bakal laku. Dan resikonya adalah kalau LAI, lu diam dulu bangke. Resikonya adalah kalau LAI kembali menerjemahkan dengan jujur, saya rasa ini barang akan ditinggal satu persatu pengikutnya, dan perpuluhan akan habis, dan ajaran ini akan punah di republik ini. Kira-kira begitu kesimpulannya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi jangan diturunin lah, jangan di mute. Jadi kita diskusinya baik. Jadi saya di sini. Dulu pertanyaan gua, kalau mau bicara duluan mana Al-Quran daripada Bible masuk Nusantara? Ya duluan Bible saya lah. Bible Kristen ya itu udah ada pada kalau duluan Bible, diam. Diniut. Islam baru muncul abad ke-7. Tahun berapa Bible masuk ke Nusantara? Dan siapa yang bawa? Jawab. Saya bilang itu Alkitab. Karena abad pertama Alkitab itu sudah muncul, sedangkan Al-Quran baru muncul. Islam baru muncul abad ke-7. Gitu. Turunin aja host, memalukan ini lo, Kristen memalukan. Oke, kita memalukan loh. Duluan Bible katanya banyak masuk Nusantara, dibawa oleh Belanda. Padahal yang melawan Belanda itu adalah Muslim. Gimana ceritanya? Tayul. Yang melawan penjajah itu Belanda, yang membawa Bible gitu ya, adalah Muslim. Ya, para kiai, para ulama, santri, dengan Allahu Akbar Indonesia merdeka. Ya Bible datang kapan gitu loh. Dibalik-balik ini memang, kalau ada Lucifer dalam diri harus dibalik. Berapa untuk Lucifer telah membuat orang begini berbohong. Jadi kebohongan yang kecil ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan yang besar ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar. Akhirnya kebenaran yang terungkap pada kesempatan kali ini. Allahu Akbar. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Mereka hanya dijanjikan tipu daya oleh setan. Itu fakta. Fakta. Silakan Anda bantah. Naik lagi yang mau diterapi, silakan. Saya bikin kopi campur masaku dulu ya teman-teman. Sebentar ya. Lanjut. Ya. Serak-serak ke jalan dari tadi saya perhatikan itu. Ini kopi dulu. Ya itu teman-teman, tolong naiklah yang jujur. Kita butuh tuh orang jujur, apa adanya, bahwa LAI itu menerjemah, dia memakai istilah-istilah Islam. Coba Anda lihat terjemahan
terjemahan yang dipakai oleh Belanda, lembaga Alkitab Hindia Belanda waktu itu. Semua berbau Islam. Ada kata Ka'bah, ada Assalamualaikum. Waduh. Semua. Tapi seiring dengan waktu mereka akan mengurangi yang paling signifikan, yang mudah untuk diserang. Yang mereka mengurangi sedikit demi sedikit. Tapi sampai detik ini masih banyak istilah Islam yang dipakai di terjemahan. Terakhir 2023 bulan Mei kemarin masih banyak yang dipakai. Jadi alangkah naifnya dan alangkah berperannya Lucifer di dalam diri Anda itu kalau Anda tidak mau mengakui semua ini gitu. Jujurlah. Kejujuran tidak membuat harga diri Anda hilang, tapi kejujuran membuat agama Anda punya identitas. Itu yang penting. Saya serahkan kembali ke host. Baik, silakan yang teman-teman Kristen, Ustadz Alif monitor, Ustadz Alif. Monitor guruku, lanjut. Siap Ustadz. Teman-teman yang Kristen kirim permintaan ya, kasih kesempatan dulu teman-teman kita Kristen. Untuk saudara-saudara Muslim izin, saya belum bisa naikkan. Kalau saya naikkan ternyata Muslim, mohon maaf saya harus turunkan. Oke. Bang Eli ini selamat sore. Bang Eli Kristen atau Muslim Bang Eli? Bang Eli, Kristen atau Muslim Bang? Bang Eli, panggilan terakhir ya. Bang Eli, Kristen atau Muslim Bang Eli? Udah. Oke, Muslim di bawah aja ya teman-teman ya. Nggak usah minta naik ya. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen. Cuman satu loh ini. Ngapain lagi kawan-kawan Muslim naik? Silakan, bro dibuka mute-nya. Biggest Kristen atau Muslim, brother? Parah kali Bang. Kasih kesempatan yang lain, maaf ya tadi Ustadz Alif. Mestinya Anda yang Ustadz saya yang mendahului tadi. Aman, Maaf saya. aman Bang Andi, lanjut.